Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, Salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, alhamdulillah. Kita awali dengan doa. Kita lanjutkan pembelajaran atau pembahasan tadi malam hari ini. Diingat ya, direview lagi bahwa kemarin kita sudah belajar tentang huruf-huruf yang memiliki sifat ardhiyah ya. Jadi sifat ardhiyah di sini adalah sifat yang kondisional gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu saja sifat itu akan muncul. Kemarin sudah kita bahas tafkhim sama tarqiq ya. Jadi tafkhim itu tebal, tarqiq tipis ya. Jadi tafkhim di sini itu bukan tafkhim
huruf-huruf isti'lah ataupun tarkik, bukan huruf-huruf istifal gitu ya. Jadi tafkhim di sini hanya 3 huruf. Kemarin ya masih ingat huruf alif, lam, sama ro ya. Kemarin yang sudah kita bahas 2 huruf. Huruf alif sama huruf lam ya. Huruf alif gimana katanya dibaca tafkhim? Dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya tafkhim. Ya, huruf sebelumnya huruf tafkhim atau huruf-huruf isti'la ya. Huruf isti'la maka alifnya ikut dibaca tebal ya. Misalkan kemarin kholidina ya. Kho itu kan huruf isti'la ya. Khusodogoto kizo huruf isti'la. Di situ ada alif ya. Setelah kho alif dibaca panjang makanya kho ya. Kholidina ya. Atau wal qur'ana atau wal qur'ani ya, dan seterusnya ya. Itu yang dibaca tafkhim. Nah, dibaca tarki ketika apa? Ketika mengucapkan lafaz jalalah. Ya. Alifnya dibaca tarkik bila huruf sebelumnya huruf tarkik. Nah, ya. Ya berarti selain khusodogoto izo kan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya di situ huruf ya misalkan kan ya. Iya ya. Iyanya itu kan huruf istifal ya, maka dibaca tarkik ya. Atau minas sama maknya itu. Ma juga sama ya. Minas sama enggak samo, enggak sama ya. Atau annas. Nah, itu kan termasuk huruf-huruf istifal ya. Pokoknya selain khusodogoto izo. Jadi alif di sini adalah sebagai mad ya. Alif di sini sebagai mad ya. Maka dia harus dibacanya tipis. Itu untuk alif. Sementara huruf lam kapan dibaca tafkhim? Lam di sini ketika lam dalam lafdul jalalah ya. Lafdul jalalah di sini bukan lam dalam selain lafdul jalalah ya. Jadi dibaca tafkhim ketika lafaz Allahnya didahului harokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal kan ya. Misalkan huwallah ya, wa-nya itu fathah tuh ya, huwa, kemudian huwallah gitu kan. Atau sayu'tinallah itu yang fathah, yang dhammah wa iz qalullahu ya, qalu ya, qalullahu lu dhammah. Atau wazkurullah itu juga sama dibaca tebal ya. Kemudian dibaca tarkik ketika sebelum lafdzul jalalah harokatnya kasroh, lillah ya, a'udzu billah gitu kan, fillah, bismillah, maka lafdzul jalalahnya atau lam dalam lafdzul jalalahnya dibaca tarkik ya atau tipis. Baik itu ya. Jadi baru 2 huruf kemarin kita bahas tentang sifat tafkhim dan sifat tarkik ya. Sekarang kita masuk ke lafaz huruf ro ya. Huruf ro itu dibaca tafkhim dan tarkik banyak kondisinya di sini ya. Bapak bisa buka mungkin di buku tajwidnya contohnya. Halaman 9, 10 ya. 9, 10 itu yang 9-nya itu tafkhim, yang 10-nya dibaca tarqiq ya. Jadi tafkhim dan tarqiq pada huruf ro. Nah, yang tafkhim itu ada 5 kondisi ya. Ketika ro-nya itu dibaca tebal ada 5 kondisi. Ya, yang pertama 6 ya. 6 koro. 6.
Yang pertama dikatakan ketika ro-nya berharokat fathah atau fathatain ya. Bisa fathah dan juga fathatain, maka ro-nya harus dibaca tebal ya. Misalnya di sini apa? Rabbana ya. Basiron ya, ro ya, Rabbana basiron ya, ro-nya dibaca tebal ya. Itu yang pertama. Jadi ingat ya, ketika ro-nya fathah atau ro-nya harokatnya fathatain atau fathah tanwin maka dibaca tebal ya. Ikuti ya. Rabbana basiron. Wahid, nain salas. Rabbana basiron. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya, dibaca tebal masih ketika ro-nya itu harokatnya dhammah atau dhammahtain ya. Jadi bisa dhammah atau dhammahtain. Ro-nya juga sama dibaca tebal. Ya, ruziqona khabirun ya, Jadi suaranya itu di rongga mulut, kumpul di rongga mulut ya. Ruziqona khabirun. Wahid, nain salas. Ruziqona khabirun. Ya. Yang kedua ya harokatnya dhammah atau dhammatain. Yang ketiga ketika ro-nya sukun ya. Ro-nya sukun didahului harokat fathah atau dhammah ya. Jadi ro-nya itu sukun, sebelum ro sukun itu ada harokat fathah atau dhammah ya. Hurufnya apapun itu, yang penting harokatnya fathah ataupun dhammah. Misalnya apa? Marhaban ya. Marhaban, ya. Tapi hati-hati maknya jangan jadi morhaban enggak ya. Ma-nya tipis. Cuman ro-nya saja di sini fokusnya ya. Ngumpul tuh di rongga mulut. Marhaban, marhaban. Sama yur ya. Yursilu. Saya ulang ya. Marhaban, yursilu. Wahid, nain salas. Marhaban. Oke. Yursilu. Ya. Yang ketiga, ro-nya sukun, sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah ya. Kemudian yang keempat, ro sukun didahului dengan hamzah wasal ya. Kalau di Quran Rosem bukan Usmani ya, itu enggak dibedakan tuh hamzah wasal ataupun tidak ya. Tapi di sini contohkan yang termasuk hamzah wasal itu di kata ya iru ya. Surah Al-Fajr ya. Al-Fajr itu tulisannya kasroh, tapi sebenarnya itu bukan kasroh sih, hamzah wasal di situ ya. Hamzah atau alif, wujudnya alif, tapi di situ hamzahnya hamzah, disebutnya hamzah wasal, bukan hamzah kotok ya, hamzah wasal. Kalau kotok pasti hamzahnya hamzah wasal ya. Jadi bacanya bukan irji'i ya, atau war ya, bukan warhamna, tapi irji'i, ya, irji'i, irji'i. Jadi ro-nya suaranya ngumpul di rongga mulut. Irji'i warhamna ya, warhamna. Saya ulang. Irji'i warhamna. Hit, nain, salas. Irji'i warhamna. Baik, itu yang keempat. Yang kelima ya, ro sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la ya. Huruf isti'la ada 7, khusodogoto, izo ya. Jadi ro-nya sukun didahului harokatnya kasroh ya. Tapi setelah ro sukun itu ada huruf-huruf isti'la, maka dibacanya tebal. Misalnya di sini
ya. Mirso, bukan mir ya, tapi mir ya. Mirsodun, karena setelah ada ro sukun, ada sod. Sod itu termasuk huruf istilah. Jadi mirsodun, mir ya. Mirsodun atau kirqosun, 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 kirqosun gitu ya. Ulang. Mirsodun, kirqosun. Hit, nain, salas. Mirsodun. Kirqosun. Oke, ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, ro hidup, ya. Didahului huruf mati, ya, atau harokat. Huruf tersebut adalah huruf harokatnya sukun, ya. Selain ya, jangan sampai ya atau bukan ya gitu ya, selain ya yang sebelumnya fathah ataupun dhammah. Jadi ada 3 huruf nih, ro-nya itu sukun, sebelumnya itu hurufnya harokatnya sukun juga tapi selain ya, dan sebelumnya harokatnya harus fathah atau dhammah ya. Misalkan di sini syahr ya. Sya-nya harokatnya fathah, ha-nya sukun, ro-nya diwakofkan kan, ya. Syahr, ya. Syahr, bacanya syahr. Ya, syahr harus dibaca wakof, ya. Syahr, ya. Syahr, ya. Syahr, syahr. Ini agak susah kalau harus butuh latihan ya. Ya, syahr, ya. Syahr. Latihannya itu gimana, Ustaz? Latihannya dengan cara ya kita kasih harokat saja. Ro-nya syahrin. Nah, itu kan kalau misalkan nggak diwakafkan kan ya, syahrin. Kalau diwakafkan syahr ya, syahr ya. Atau hus ya, husrin ya. Kalau tidak diwakafkan, cuman di sini katanya harus diwakafkan, dibacanya khusr ya. Khusr, khusr ya. Khusr. Jadi ro-nya dia hidup. Ro-nya hidup apa? Ya ada harokatnya kan di situ. Kemudian didahului dengan huruf yang sukun. Nah, sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah tapi dibacanya harus waqaf ya. Bacanya syahr, syahr, khusrin atau khusr. Syahr dan khusr ya. Dibaca wahid isnain salas. Syahr, wahid isnain salas. Syahr. Terus Khusr. ya, ya. Jadi ada 6 kondisi ya. Atau ada lagi juga misalkan wal fajr. Nah, wal fajr. Ya, itu juga sama, dibaca ro-nya tebal. Wal fajr. Ya. Iya. Khusr. Syahr. Baik, ini untuk yang di ro dibaca tafkhim dulu. Ada yang ingin tanyakan? Enggak? Yang kondisi yang keenam ini pokoknya yang diwakafkan ya. Iya, betul. Harus diwakafkan dia. Kalau nggak diwakafkan, nanti bacanya tipis tuh. Harus diwakafkan. Hamzah wasal kalau di Quran biasa nggak ada istilah hamzah wasal semua. Hanya gitu. Rosem Usmani. Rosem Usmani di situ ada betul kayak cebong. Nah, biasanya waktu itu pernah lihat di sini. Nggak ada.
Yang di sana. Kalau yang di mana? Di masjid tuh ada. Waktu masih di bawah tuh ada tuh. Hamzah wasal. Jadi biasanya mushafnya itu tanpa terjemah dia modelnya. Kenapa? Enggak juga. Jadi memang mushafnya itu dia nggak biasanya dicetak itu tanpa terjemah. Kita kan tahunya ini gorib gitu. Ya, ada betul gorib gitu ya. Di bentuknya nanti bisa dicek lah ya. Itu bisa hamzah yang dimaksud dengan hamzah wasl itu tandanya seperti apa. Kalau di Quran cetakan depak sih nggak ada. Cetakan punya Quran Indonesia gitu ya. Dalam hal ini nggak ada hamzah wasl. Ya gitu kalau nggak tahu dari gorib. Betul, kalau nggak tahu ya kita nggak bisa. Satu-satu ya, sedikit dari atas latihannya. Langsung aja. Rabbana basirun ruziqna khabirun marhaban yursilu irji'i warhamna mirsodun qirtasun syahr khusr. Lanjut. Rabbana Rabbana Basiron Basiron Rujiqona Khabirun Marhaban Marhaban Yursilu Irji'i Warhamna Mirsodun Qirtasun Syahr Usr Syahr Usr. Ya. Baik, ya itu untuk yang dibacanya tebal ya, tafhim. Jadi ada 6 kondisi. Jadi intinya sih pokoknya dia fathah atau dhammah lah gitu ya. Apa namanya ancar-ancarnya fathah dan dhammah gitu ya. Baik harokatnya dia sendiri atau huruf sebelumnya harokatnya gitu kan, fathah atau dhammah. Kecuali yang tadi tuh yang hamzah wasal kan ya. Oke, sekarang kita ke ro yang dibacanya tarkik ya atau tipis. Oke. Ada 4 kondisi di sini. Yang pertama, ro kasro atau ro kasro tanwin ya. Ya, misalkan di sini riz ya, rizqon riz ya, rizqon. Hati-hati koknya tetap dibaca tebal ya karena dia huruf istilah. Rizqon. Kemudian syah syahrin. Syahrin. Nah, kalau dia diwasal dibaca tipis, tapi kalau dia diwakaf baru tebal ya. Syahrin ya. Rizqon syahrin ya. Diikuti wahid nain salas. Rizqon syahrin. Ya, ri ya. Ingat membuat dia tipis rahangnya ditarik, turunkan. Ri ya. Rizqon syahrin. Nah, tuh. Itu salah satu metode sih sebenarnya.
ditarik aja ke belakang rahangnya. Oke, atau diturunkan. Yang kedua, ro sukun didahului kasroh ya, ro-nya sukun. Tapi sebelumnya ya atau didahului harokatnya kasroh, hurufnya apapun itu nggak disebutin di sini kan ya, harus kasroh. Misalnya apa di sini? Fir ya, fir'auna, fi ya, fir nggak fir, hati-hati ya, bukan fir tapi fir, fir, fir'auna, angzir, hum, si ya, fir dengan zir. Jadi jangan fir. Kalau fir tebal atau zir juga tebal, tapi fir dan zir ya. Fir'auna, anzirhum. Wahid, nain, salat. Fir'auna anzirhum. Ya, jadi ditarik tangnya atau diturunkan rahangnya. Itu yang kedua, ro sukun didahului harokat kasroh. Yang kedua, ro-nya hidup. Ya, ro-nya hidup, bukan sukun. Didahului ya sukun, dibacanya waqaf ya. Ro-nya itu hidup dia sebenarnya gitu ya. Cuman karena dibaca waqaf maka jadi sukun gitu kan. Sebelumnya harus ya-nya atau hurufnya ya dalam kondisi sukun. Misalkan apa? Khair ya, bukan khair ya. Khair. Nah, ini hati-hati nih. Ini kan hampir sama dengan yang sampingnya ya. Kalau yang sampingnya itu kan di poin ke berapa tadi? Selain ya ya. Oh, yang keenam kan? Ro hidup didahului huruf mati selain ya. Nah, karena apa? Karena di sini dibacanya tipis kan? Ya. Jadi bacanya khair. Nah, bukan khair. Nah, khair ya. Bukan khair tapi khair. Ir ya, khair. Tuh. Atau qadir, bukan qadir ya. Jadi bukan qadir tapi qadir. Nah, hati-hati ya. Jadi karena apa? Karena sebelumnya adalah ya-nya sukun. Ya. Tapi kalau ya-nya bukan sukun, ya tebal dibacanya yar. Nah, yar. Tapi ini karena ya sukun, khair, qadir. Nah, ya. Ya. Jadi ya sukun, kemudian ro-nya hidup, ya. Kalau karena di situ masalahnya itu adalah dia-nya. Karena ada ya sukun di situ, maka jadinya tipis atau tarkik ya. Khair, qadir, wahid, nain, salah. Khair, qadir. Ya, oke. Yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf ya. Jadi selain ya nih. Jadi bukan ya. Tapi harokat sebelumnya kasroh masalahnya ya. Kalau di atas kan ya. Kalau di sini selain ya, tapi sukun juga gitu. Tapi huruf sebelumnya adalah kasroh. Harus huruf sebelumnya kasroh. Kalau huruf sebelumnya fathah berarti apa? Tebal gitu ya. Mafhumnya kan gitu ya. Mafhumnya iya gitu ya. Mafhumnya ini tebal, tipis karena harokatnya adalah kasroh ya. Misalnya gimana? Siher ya. Siher, bukan sihor, bukan sihor ya, tapi siher. Nah, biker, 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 siher, biker ya, biker. Jadi bukan sihor, bukan bikor ya, bukan bikor, tapi siher, biker ya, biker. Memang agak susah, tapi harus latihan ya. Oke, diikuti ya. Siher, biker, wahid, nain, salat. Sihr, biker. Ya, ya.
Oke, ini untuk ro yang dibaca tarkik, jadi ada 4 kondisi. Ro kasro atau ro kasroh tanwin, ro sukun didahului kasroh, ro hidup didahului ya sukun dibaca wakof, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Enggak? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak satu-satu gantian dari Rizkon syahr. baca syahrin. Kalau syahr tebal. Rizkon syahrin. Oke. Fir'auna anzirhum khairun. Oh iya, khair qadir sihr ikr. Ya, lanjut. Rizqon syahrin Yeah. fir'auna anzirhum khair qadir Baik. sihr fikr. Ya. Baik. Atau contoh yang lain misalkan yang di roh hidup ya. Roh hidup yang keempat ya. Misalkan apa lagi di sini sih contohnya. Lidhi hijr. Nah, lidhi hijr wal fajr walayalin ashr. Tebal tuh. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, itu tipis sendiri tuh. Ayat 1, 2, 3, 4 tebal. Ayat kelimanya tipis. Lidhi hijr. Nah, bukan lidhi hijr. Nah, kalau ada yang baca lidhi hijr kurang tepat dia. Karena harusnya bacanya tipis. Baik, ini mungkin Bapak. Enggak, kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hukum ro ya. Ro yang dibaca tafkhim dan ro yang dibaca tarkik. Silakan. Ada? Tidak ada? Ya, Wali? Cukup? Mas Sigit cukup? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya malam ini. Jadi sudah selesai, sudah tuntas pembahasan sifat ardhiyah, tafkhim dan tarqiq ya. Jadi tafkhim dan tarqiq di sini untuk 3 huruf saja ya. Huruf alif, lam dan ro ya. Jadi kita sudah selesaikan pembahasan tafkhim dan tarqiq. Baik, Bapak, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Syahid, nain, salah. Sadaqallahul azim.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.